Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pras Guntur Seto, melalui channel resmi YouTube saya, Pras Guntur Seto. Teman-teman yang saya cintai, setidaknya Anda harus setuju dengan saya bahwa dalam kehidupan yang kita lakoni hari ini sesungguhnya ini semua terkait dengan bagaimana kita mencari jawaban terhadap semua masalah yang kita hadapi dan kita miliki keseharian. Tapi seperti keseringannya, ternyata kita tidak begitu mudah mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang kita hadapi itu dalam kerangka waktu yang kita butuhkan. Dan situasi seperti ini biasanya bisa menimbulkan kejengkelan. Pastinya bisa menimbulkan kejengkelan yang teramat sangat. Pertanyaannya adalah, apakah sesungguhnya Anda tahu apa yang saya maksud ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda betul-betul menyadari bahwa Anda sering terdampar di jalan buntu, khususnya ketika Anda sedang mencari jawaban atas masalah yang Anda sedang hadapi? Pastinya iya. Dan apakah juga Anda menyadari bahwa kebiasaannya semakin sering Anda itu ingin mendapatkan jawaban terhadap masalah Anda, semakin keras Anda melakukannya, dan semakin sulit jawaban itu ternyata datang kepada Anda? Kalau itu pertanyaannya, pastinya iya. Dan apakah juga Anda menyadari ketika Anda berusaha lebih keras untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang Anda miliki, ya, di dalam satu kerangka waktu tertentu, tapi jawaban yang Anda kehendaki itu nggak kunjung datang? Saya pikir setiap orang pasti mengalami hal seperti itu. Justru ketika kita sedang tidak mikirkannya, ketika kita sedang tidak berusaha keras mendapatkannya, jawaban itu datang sendiri, bisa meletup dengan sendirinya. Ini agak aneh ini dalam kehidupan manusia. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, apapun problemnya, kalau situasinya seperti itu, jelas kita pasti akan frustrasi, akan jengkel, akan penasaran dalam hati. Dan saya pikir bukan hanya Anda yang mengalami hal seperti itu, orang lain juga pasti akan menghadapi hal yang sama, ya, pasti itu, ya. Kemudian apa dong masalahnya kalau begitu? Apakah dalam konteks ini Anda nggak begitu mampu menggunakan otak dan pikiran? Rasanya nggak juga. Apakah ada yang salah justru dengan otak dan pikiran kita? Ya nggak juga. Apakah ada yang salah dengan cara kita melakukannya? Kalau itu pertanyaannya, mungkin saja ada yang salah, teman-teman. Memang pada momen-momen kita berusaha mendapatkan jawaban atas masalah yang kita hadapi itu, ini bisa menjadi merupakan momen yang sangat orang bilang the challenging moment, momen-momen yang sangat menantang, ya. Tapi
Justru pada saat kita berusaha untuk mendapatkannya dan berpikir terlalu keras, kok malah jawabannya nggak kunjung datang. Nggak ada insting, nggak ada inspirasi yang datang juga. Padahal kita sangat membutuhkannya. Ini menjadi sesuatu yang aneh, ya. Nah, di ujung cerita kita sering frustrasi, kita sering dibelenggu oleh rasa bingung. Apa yang kita alami lagi dan lagi bahwa kita selalu terjerembab, terperosok kepada situasi buntu. Ya. Buntu itu artinya kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Teman-teman, faktanya kan begini sebenarnya ya. Fakta yang kita hadapi itu begini sebenarnya. Bahwa hidup yang kita lewati hari ini kan bergerak begitu cepat, ya. Maka benar sesungguhnya bahwa otak dan pikiran kita ini bekerjanya itu kian hari kian semakin keras di kehidupan hari ini. Misalnya kalau dibandingkan dengan kehidupan generasi 50 tahun yang lalu, otak kita hari ini bekerja begitu keras, ya. Di dalam otak kita ini ada neuron-neuron atau saraf-saraf yang bekerja begitu keras memproses semua jenis informasi, ya, pada saat yang sama. Dan itu terjadi 24 jam sehari, semalam, gak berhenti. Bahkan tidur pun kadang-kadang kita masih membawa perkara itu. Entah kapan berhentinya si otak dan pikiran kita ini, kita tidak ngerti persis. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa pun tidur sepanjang malam. Otak kita terus bekerja. Nah, dalam kaitan itu, sobat-sobat sekalian, bisa diketahui kemudian betapa kita sulit hari ini mendapatkan inspirasi dan insting dan jawaban terhadap masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita hari ini. Itu sepasti menurut saya, ya. Nah, di konteks seperti ini pula lah saya ingin mengajak Anda untuk melihat dan melongok sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh seseorang yang sangat terkenal. Seseorang yang memiliki kaliber luar biasa. Karena kecerdasannya, karena reputasi dari keilmuannya. Siapa orang ini? Orang ini adalah mungkin Anda semua teringat, orang ini adalah Albert Einstein. Ya. Saya ingin mengutip apa yang pernah beliau katakan. Sepenuhnya saya kutip seperti ini bahasanya. The answers that you are seeking will never come when your mind is so busy. They will certainly come when your mind is still. Saya bantu menerjemahkan apa yang dimaksud dengan Albert Einstein ini. Artinya kira-kira begini. Jawaban yang sedang Anda cari tidak akan datang ketika otak Anda sibuk. Nah, jawaban yang Anda cari itu tentu akan datang ketika otak dan pikiran Anda tenang. Itulah artinya. Jadi kuncinya sederhana ternyata. Kalau kita bisa membuat otak kita dan pikiran kita bekerja lebih tenang, tidak disibukkan oleh macam-macam hal, maka kita secara pasti akan mendapatkan jawaban atas apapun masalah yang sedang kita hadapi. Dalam bentuk apa itu jawaban? Apakah dalam bentuk kata-kata langsung? Ya enggak juga.
Mungkin Anda akan diganggu atau Anda akan diingatkan oleh sebuah insting, sebuah ingatan, sebuah peristiwa kunci yang pada akhirnya Anda bisa menggunakan peristiwa kunci itu sebagai cara untuk merumuskan sebuah jawaban atau solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi. Hanya sayangnya hari ini untuk mendiamkan otak kita dan pikiran kita itu sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Karena kita terbiasa menyibukkan otak kita dengan macam-macam hal. Jadi untuk mendiamkan otak dan pikiran kita ini kita butuh upaya. Kita butuh latihan. Latihan mendiamkan otak dan pikiran ini minimal setidaknya dari 15 sampai 20 menit untuk beberapa saat kemudian, agar kita terbiasa berdiam diri, mengurangi aktivitas fisik, kemudian menata pikiran untuk hal-hal yang penting saja, dan kemudian pikiran kita bisa menjadi lebih tenang, dan disitulah saatnya insting inspirasi itu akan datang kepada kita sesuai dengan apa yang kita ingin cari jawabannya. Saya katakan pada konteks hari ini sulit bagi banyak orang untuk mendiamkan pikirannya, mendiamkan otaknya. Jadi ini dibutuhkan semacam upaya agar kita beberapa saat melatih diri mendiamkan hati, maksud saya mendiamkan otak dan pikiran kita, atau paling tidak mengurangi beban otak dan beban pikiran kita agar ada ruang di mana insting dan inspirasi bisa masuk yang kita butuhkan dalam bentuk jawaban, yang itu nanti mungkin munculnya dalam bentuk insting, dalam bentuk teringatnya kembali kepada ingatan-ingatan lama dan macam-macam. Kira-kira begitulah bekerjanya otak kita ini. Terus kemudian pasti Anda akan bertanya kepada saya, lah ya gimana caranya mendiamkan otak, ya, menenangkan otak dan pikiran itu gimana caranya? Itu pasti pertanyaan Anda yang saya tebak duluan. Anggaplah Anda sedang bertanya itu kepada saya, maka saya sekarang akan berikan semacam kunci jawaban. Ini belum barang jadi, tapi kunci jawaban. Kira-kira begini. Kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana caranya membuat otak kita ini menjadi tenang, pikiran kita ini menjadi tenang, saya menawarkan satu konsep meditasi. Anda bermeditasilah. Anda latihan meditasilah. Itu saran saya. Kalau Anda bisa berlatih meditasi sehari misalnya 15-20 menit, saya yakin dan percaya Anda akan lebih mudah menggunakan otak Anda untuk mendapatkan macam-macam jawaban nantinya yang Anda butuhkan. Kalau Anda serius dan ingin tahu betul bagaimana melakukan meditasi secara benar, Anda tinggal komen saja di bawah video saya ini, ada kolom komen bahwa Anda ingin bimbingan, bahwa Anda ingin mengetahui tentang bagaimana cara meditasi yang benar. Pasti niscaya saya akan datang ke Anda membawakan sebuah presentasi video dengan tema-tema meditasi. Insya Allah saya akan ajarkan bagaimana meditasi yang benar. Satu praktek meditasi yang telah saya laksanakan dalam kehidupan saya selama 35 tahun lebih. Setidaknya saya bisa share lah pengalaman saya di sana. Teman-teman, mudah-mudahan pesan video ini sampai kepada Anda dan Anda bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan kalau Anda ingin betul agar saya bercerita dan membagi pengalaman tentang meditasi, Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekian teman-teman yang sangat saya cintai. Jangan lupa juga subscribe
saya punya YouTube channel ini. Ya, tekan subscribe, kemudian tekan lonceng di sampingnya sampai ada gambar lonceng berdering. Artinya Anda sudah berlangganan. Terkabari kalau saya nantinya akan mengunduh video yang lain. Dan bila mana memang video ini bermanfaat bagi Anda, kemudian bantu video ini Anda share ke teman-teman Anda agar mereka juga mendapatkan manfaat. Suruh mereka juga melakukan subscribe dan like dan share. Insya Allah kita berbagi kebaikan. Dengan berbagi kebaikan barangkali ini menjadi amal jariah kita di alam kehidupan ini dan di alam kehidupan yang lain nanti. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsihi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bawah sadar.